Pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi di saat pandemi COVID-19 inilah saatnya kita berbagi kepada sesama. Berbagi kepada saudara-saudara kita, berbagi kepada tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan terimalah salam bahagia, sehat untuk kita semua. Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, kita akan mendengarkan uraian damai yang akan disampaikan oleh Biku Subaro tentang kedermawanan. Jangan kemana-mana, mari kita ikuti Dhamma dari Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Avirudang virudesu attadandesu nibbutang. Sadanesu anatanang tamahang brahmi brahmanang. Ibu Bapak, para pemirsa TPRI dimanapun berada, kita sebagai manusia yang memiliki akhlak dan juga beragama tentu tidak asing, di mana agama-agama kita mengajarkan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selain untuk mendapatkan kemaslahatan, manfaat dari perbuatan baik itu, juga untuk terbebas dari ketidakcelaan dan memperoleh keuntungan-keuntungan yang kita harapkan sesuai dengan pengharapan-pengharapan luhur kita. Seperti yang dianjurkan, kita diajarkan untuk berbuat baik, seperti berderma, menjaga tata susila yang baik, dan juga menjaga pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Dan perbuatan baik ini mampu membawa seseorang pada perolehan kebahagiaan dan juga jalan dan buah dari kemurnian batin kita, agar kita terbebas dari penderitaan kehidupan ini. Ada satu kisah di dalam kitab suci Tipitaka, Khuddaka Nikaya Dhammapada Atthakatha, ayat 406, kisah 4 orang Samanera, di mana 4 orang Samanera ini menerima undangan santap makan dari seorang perumah tangga. Tetapi harapan yang didapatkan dari perumah tangga yang awalnya ingin mengundang para biku yang dituju, tetapi mendapat terimaan undangan 4 orang Samanera kecil. Nah, akhirnya timbullah suatu ketidaknyamanan atau kekecewaan dari ibu perumah tangga itu. Kenapa dikirim seorang anak kecil yang bahkan usianya lebih muda dari cucunya? Akhirnya istrinya minta suaminya untuk kembali ke wihara untuk mengundang biku yang senior. Nah, saat itu biku senior datang dan kelihat 4 orang Samanera sebagai petapa kecil ini tidak atau belum mendapatkan dana makanan dari perumah tangga. Biku senior ini pun kembali ke wihara. Nah, kemudian si istri pun meminta suaminya untuk kembali ke wihara, meminta kembali mengundang biku senior yang lain.
Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita sudah dengarkan uraian dhamma yang disampaikan oleh Biku Subaro. Pemirsa, Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita dengarkan lanjutannya yang disampaikan oleh Biku Subaro. Dan ketika Biku senior yang lain datang dan melihat 4 samanera ini belum mendapatkan derma makanan, biku ini pun kembali ke wihara. Kejadian ini menimbulkan suatu peristiwa yang mengguncang atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi makhluk surgawi, sehingga makhluk surgawi ini menampakkan diri dan menyamar sebagai seorang brahmana tua yang dimana disambut oleh suami istri perumah tangga ini dan memberikan tempat duduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan 4 samanera. Lalu makhluk surgawi ini menampakkan diri sesungguhnya dan memberitahukan bahwa 4 samanera ini adalah 4 samanera yang telah memiliki kemurnian batin yang terbebas dari pengotor-pengotor batin, atau kita mengetahuinya sebagai seorang arahat. Nah, hal inilah yang ingin saya tanggapi atau saya maknai, bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan baik, bisa perbuatan baik itu mengalami ketergoyahan, terganggu, terkacaukan oleh pengotor-pengotor batin yang mungkin muncul dalam diri kita. Ya, bisa dalam keserakahan, kebencian, kebodohan batin, keiri hatian, tidak sesuai dengan pengharapan yang diharapkan. Nah, hal ini menimbulkan kualitas dari perbuatan jasa kebajikan ini pun menjadi tidak sempurna. Bahkan mungkin kebanyakan orang bisa membatalkan melakukan perbuatan-perbuatan bajik tersebut. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TPRI dimanapun berada, ketergoyahan dari kedermawanan seseorang ini itu diakibatkan oleh pengotor-pengotor batin. Baya mantarato jatang, tang jano, nawu bajati. Nah, jadi karena ada pengotor batin yang menjadi sebab penderitaan muncul, yaitu keserakahan, yang kemudian dapat diikuti oleh pengotor-pengotor lainnya, seperti kebencian, kebodohan batin, iri hati, dengki, dan kekikiran. Nah, salah satu sebab dari batin ini tergoyah adalah kekikiran atau macarya. Kekikiran dapat berupa pada kekikiran terhadap tempat tinggal, yaitu kita tidak mau membagi, misalnya satu ruangan dengan orang yang tidak kita sukai atau kita benci, atau makan satu meja dengan orang yang tidak kita senangi. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kita sudah dengarkan uraian dhamma yang disampaikan oleh Biku Subaro, dan mari Ibu, Bapak, Saudara, kita dengarkan kembali lanjutan dhamma yang disampaikan oleh Biku Subaro mengenai kedermawanan. Yang kedua adalah kekikiran terhadap keluarga, memandang berasal dari kasta atau golongan sosial yang tinggi, atau bisa juga menganggap berasal dari golongan yang rendah, sehingga menimbulkan perasaan rendah diri pada orang itu. Sehingga ketika hendak melakukan jasa kebajikan, hal itu bisa
tidak dilakukan karena mungkin berkumpul orang-orang yang dari golongan tinggi. Nah, macaria yang ketiga adalah terhadap penghargaan atau penghormatan. Ingin berbuat jasa, ingin mendapatkan sanjungan atau pujian dari si penerima. Nah, ini menjadi suatu juga pengganggu dalam melakukan jasa kebajikan itu. Nah, yang keempat adalah terhadap pengetahuan atau dharma, kebenaran. Merasa tidak ingin membagi pengetahuan yang dimiliki kepada orang yang mungkin ingin bertanya, menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang terpelajar, pintar. Nah, ini salah satu juga sebab kekikiran itu yang menyebabkan jasa kebajikan ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna atau bisa juga tidak dapat dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kalian, kedermawanan ini harus didukung oleh faktor-faktor nilai-nilai luhur lain, yaitu kemurahan hati pada diri seseorang itu harus ada. Memiliki cinta kasih, pengharapan, ingin orang yang menerima itu berbahagia. Yang ketiga, sifat penglepasan, nekama, melepas, berkorban. Apapun yang telah dilakukan, apakah pemberian ini dimanfaatkan oleh si penerima atau tidak, si pelaku kebajikan ini telah melepaskannya sebagai inilah jasa kebajikan yang telah saya lakukan. Hal yang kedua yang mendukung seseorang melakukan jasa kebajikan adalah mengerti tujuan dari perbuatan baik tersebut. Menetapkan tujuan, bagaimana sarana, kondisi jasa kebajikan ini mampu melenyapkan penderitaan. Inilah yang tertinggi yang menjadi tujuan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satu syarat jika kita ingin bahagia adalah dengan memberi. Bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, dan bahagia sesudah memberi. Pemirsa yang berbahagia, masih di spirit kehidupan mimbar agama Buddha, masih kita dengarkan uraian damai yang disampaikan oleh Biku Subaro mengenai kedermawanan. Mari kita ikuti lanjutan dhamma yang disampaikan oleh Bante. Ibu, Bapak, serta para pemirsa TPRI, jadi semua manusia ingin mendapatkan kemaslahatan, manfaat dari perbuatan jasa kebajikan yang dilakukan, yang berupa keuntungan sesuai dengan pengharapan-pengharapan luhur yang ingin diperoleh, seperti kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan jasa kebajikan ini, lakukanlah dengan hal-hal yang faktor-faktor yang melengkapi, menyempurnakan jasa kebajikan itu. Yaitu pertama, melakukan dengan penuh keyakinan, sada dana. Kedua, dengan melakukan secara hormat, penuh ketulusan, sikap santun ketika melakukan perbuatan baik tersebut. Yang ketiga, kala dana, tepat waktu, memberikan tepat sesuai dengan apa yang dikondisikan.
Misalnya seperti memberikan santapan atau minuman kepada tamu yang datang, atau memberikan kepada pengembara yang datang, kemudian memberikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, ini yang tepat waktu. Yang keempat adalah melakukan dengan bebas dari kelekatan. Anugahita dana. Tidak ada tujuan motivasi mengikat pemberian yang diberikan kepada orang lain, dengan harapan semoga orang itu mengingat jasa kebajikan kita, dan bila nanti kita membutuhkan bantuan, dia akan membantu kita. Nah, yang kelima adalah bebas dari penistaan, merendahkan perbuatan baik orang lain. Anupahaca dana, yaitu tidak menistakan jasa kebajikan orang lain dengan membandingkan jasa kebajikan kita, yaitu menganggap jasa kebajikan kita lebih tinggi dibandingkan jasa kebajikan orang lain. Orang lain lebih rendah, nah, kita lebih atau sama-sama kualitasnya. Nah, jadi inilah yang dikatakan anupahaca dana, dana yang bebas dari sikap penistaan atau merendahkan kebajikan orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, inilah 5 hal yang mampu kita mendapatkan jasa kebajikan yang memberikan pengharapan-pengharapan luhur yang sempurna, bebas dari ketidakcelaan. Nah, semoga apa yang disampaikan ini mampu membawa pemahaman, motivasi kepada ibu bapak sekalian Permisat TVRI agar dapat melakukan perbuatan baik ini menjadi jauh lebih baik di masa-masa mendatang. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Memiliki keyakinan, yakin dengan apa yang kita berikan membawa manfaat yang baik untuk kita dan juga untuk orang lain. Memiliki rasa hormat dan tidak memiliki keinginan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita berikan akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Dan yang terpenting adalah jangan pernah merendahkan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Pemirsa yang berbahagia, Biku Subaro sudah menjelaskan mengenai kedermawanan. Dan mari kita ikuti selanjutnya uraian dhamma singkat yang akan disampaikan oleh Biku Tita Sado. Mari kita temui Bante Tita Sado. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, pemirsa TVRI yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita dengar dari Bante Subaro, bahwasanya seorang yang bijaksana akan memberikan dana tepat pada waktunya, kale dengan tidak dinodai oleh kekikiran, witamacara. Yang disebut sebagai dana yang tepat pada waktunya adalah seseorang yang memberikan pemberian kepada seseorang yang baru tiba, agantuka atau tamu, atau juga seseorang yang sedang dalam perjalanan agamika, atau seseorang yang sedang sakit gilana, dan juga seseorang yang sedang dalam keadaan paceklik, dan juga seseorang yang memiliki sila. Selain itu, tidak dinodai oleh kekikiran atau macara, yaitu adalah tidak dinodai dari 5 jenis kekikiran,
Dengan kita bisa menghindari kelima jenis macarya dan juga memberikan pemberian tepat pada waktunya, disebutkan bahwa seseorang tersebut akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan juga manfaat untuk yang lainnya. Ya, semoga dengan mengetahui dhamma ini, kita semua bisa mengembangkan kebijaksanaan, bisa mengembangkan kebijaksanaan luhur di dalam diri sendiri, bisa mengembangkan kebijaksanaan yang bisa juga bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikianlah uraian Dhamma yang telah disampaikan oleh Biku Subaro dan Biku Tita Sado. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dari Wihara Wipasana Giri Ratana Gunung Sindur, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.